Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang inti atom dan radioaktivitas pada pertemuan kedua. Hukum kekekalan reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi pada inti atom. Reaksi inti dapat terjadi antara suatu inti atom dengan inti atom lain, atau antara inti atom dengan suatu partikel, sehingga terbentuk satu atau lebih inti baru. Inti atom yang baru memiliki sifat-sifat berbeda dengan inti atom mula-mula. Contoh soal yang pertama, reaksi inti atom dengan inti atom. Penembakan inti uranium U-23892 oleh partikel alfa atau inti helium akan menghasilkan isotop dan memancarkan partikel neutron. Jika ditulis U-23892 ditambah alfa menjadi Pu-23994 ditambah 3 kalinya neutron 10, atau ditulis U-23892 ditambah He atau helium 42 menjadi Pu-23994 ditambah 3 kali neutron 10. Yang berikutnya, penembakan inti dengan inti helium reaksinya dapat ditulis Al2713 ditambah He42 menjadi P3015 ditambah 1 neutron 10. Yang kedua, reaksi inti atom dengan partikel neutron. U-23592 ditambah 1 neutron 10 menjadi Ba14456 ditambah Kr8936 ditambah 3 kalinya neutron 10 ditambah energi atau E. Berikutnya S3216 ditambah neutron 10 menjadi P
32, 15 ditambah proton atau P11. Reaksi inti dapat digunakan untuk membentuk isotop-isotop yang bersifat radioaktif dari suatu isotop yang bersifat stabil. Isotop-isotop yang bersifat radioaktif tersebut disebut radioisotop. Berikutnya reaksi fisi dan fusi. Reaksi fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat dengan cara menembakinya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Contoh, uranium 23592 ditambah neutron 10 menjadi uranium 23692. Kemudian menjadi Xe 140 54 ditambah Sr 9438 ditambah neutron 10 ditambah neutron 10 plus Ki atau energi. Reaksi fisi berantai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, reaksi fisi berantai terkendali digunakan sebagai pusat pembangkit tenaga listrik atau PLTN. Yang kedua, reaksi fisi berantai tak terkendali digunakan sebagai dasar membuat bom atom. Sedangkan reaksi fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menggabungkan kedua inti. Selisih energi ini dapat disimpan sebagai cadangan energi untuk menggantikan energi konvensional seperti bahan bakar minyak dan batu bara. Contoh reaksi fusi pada matahari. Yang pertama, H11 ditambah H11 menjadi H21 ditambah neutron 01 ditambah Ki1. Yang kedua, H21 ditambah H11 menjadi He32 plus gamma plus Kn. Yang ketiga, He32 ditambah He32 menjadi He42 ditambah 2 kalinya H11 plus Kn. Atau dapat ditulis juga 4 kali H11 menjadi He42 ditambah 2 kalinya E01 ditambah Ki. Energi reaksi. Reaksi nuklir atau peluruan fisi dan fusi selalu menyetarkan energi. Energi reaksi dihitung dengan kesetaraan perubahan massa antara massa
semula dengan massa sesudah kejadian. Jika ada selisih positif, maka reaksi menghasilkan energi. Sedangkan selisihnya negatif, maka reaksi nuklir memerlukan energi. Atau secara rumus dinyatakan bahwa E sama dengan delta M kali 931 MeV. Dan delta M sama dengan sigma M sebelum dikurangi sigma M sesudah. Deret radioaktif. Suatu unsur radioaktif atau isotop radioaktif selalu meluru sehingga terbentuk unsur yang baru. Unsur yang terbentuk masih juga bersifat radioaktif sehingga akan meluru. Demikian terus akan terjadi sehingga akhirnya akan diperoleh hasil akhir berbentuk inti atom yang stabil atau mantap. Dari hasil inti-inti yang terbentuk yang bersifat radioaktif sampai diperoleh inti atom yang stabil atau mantap, ternyata serangkaian inti-inti atom yang terjadi memiliki nomor massa yang membentuk suatu deret. Karena dalam peluruan radioaktif hanya pemancar sinar alfa yang menyebabkan terjadinya perubahan nomor massa inti, maka unsur radioaktif dalam peluruannya dapat digolongkan dalam 4 macam deret, yaitu yang pertama deret thorium atau 4N. Yang kedua, deret neptunium atau 4N+1. Yang ketiga, deret uranium 4N+2. Dan deret actinium 4N+3. Di mana dari keempat deret tersebut, 3 merupakan deret radioaktif alami dan 1 deret merupakan deret radioaktif buatan, yaitu deret neptunium. Diberikan data deret radioaktif di bawah ini atau di samping. Nomor massa, nama deret. Yang pertama, nomor massa 4N, nama deretnya adalah thorium. Yang kedua, nomor massa 4N+1, nama deretnya neptunium. Yang ketiga, nomor massa 4N+2, nama deretnya uranium. Yang keempat, nomor massa 4N+3, nama deret actinium. Misalkan dari tabel untuk nomor massa deret thorium itu inti induknya Th 23293. Sedangkan untuk deret neptunium itu inti induknya NF 23293 dan seterusnya, ya. Contoh soal
Perhatikan reaksi fisi berikut. U23592 ditambah neutron 10 menjadi Ba13856 ditambah Nb9341 plus 5 kalinya neutron 10 ditambah 5 kalinya elektron 0-1. Ini diketahui masanya ya. Untuk uranium 235,0439, untuk neutron masanya 1,0087, untuk Ba 137,9050, untuk Nb 92,9060, untuk neutron 1,0087, untuk elektron 0,00055. Hitunglah energi yang dibebaskan pada fisi 1 kg atom. Pembahasannya diketahui U23592 ditambah neutron 10 menjadi Ba13856 ditambah Nb9341 ditambah 5 kali neutron 10 ditambah 5 kali elektron 0-1. Diketahuinya Mu sama dengan 235,0439, Mn sama dengan 1,0087, Mba sama dengan 137,9050. Sedangkan Mnb 92,9060, Me sama dengan 0,00055. Ditanyakan berapa besar energinya, jawab kita gunakan pakai rumus Q sama dengan Mu ditambah Me dikurangi Mba ditambah Mn ditambah 5Mn ditambah 5Me dikalikan 931 MeV per SMA. Jadi masanya ini semuanya dalam satuan SMA. Q sama dengan 235,0439 ditambah 1,0087 dikurangi 137,9050 ditambah 92,9060 ditambah 5 kali 1,0087 ditambah 5 kali 0,00055 dikalikan 931. Sedangkan untuk 1 kg atom itu sama dengan 1/1,66 kali 10⁻²7 dikalikan 181,87085 dibagi 235,0439. Contoh yang berikutnya, sebuah partikel A ditembakkan pada inti N14,7 jika setelah penembakan sebuah proton dapat dibebaskan, maka inti apakah yang akan terbentuk? Pembahasannya partikel alfa 42 proton P11, reaksi yang terjadi dapat dituliskan alfa 42 ditambah neutron atau N14,7 menjadi XAZ ditambah P11. Nomor atom kekal
2 ditambah 7 sama dengan Z ditambah 1, maka Z sama dengan 8. Untuk nomor massa, maka 4 ditambah 14 sama dengan A ditambah 1, maka A sama dengan 17. Jadi X 17, 8. Maka X 17, 8 disebut dengan oksigen atau O17, 8. Contoh yang berikutnya, energi fusi nuklir deuteron yang bergabung menjadi helium dengan bersamaan reaksi berikut. H21 ditambah H21 menjadi He42 ditambah energi. Jika massa deuteron 2003 SMA dan massa helium 4,001 SMA, maka delta M sama dengan sigma M sebelum dikurangi delta M sesudah. Delta M sama dengan 2,003 ditambah 2,003 dikurangi 4,001. Delta M sama dengan 0,005 SMA. E sama dengan delta M kali 931 MeV per SMA, ya sama dengan 0. E sama dengan 0,005 kali 931. E sama dengan 4,665 MeV. Karena selisih delta M positif, maka reaksi fusi tersebut menghasilkan energi. Demikian penjelasan tentang reaksi fisi fusi dan deret radioaktif. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa nanti menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan reaksi fisi, fusi, dan deret radioaktivitas. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.